Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Puji Tuhan. Ya, walaupun kita dari rumah kita masing-masing, mari ini tidak mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau masuk dalam ibadah kita. Sebelumnya kita ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Haleluya. Kita mengangkat pujian ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya bagi kita. Jikalau kita ada sebagaimana kita ada, kita boleh menghadap di hadirat-Nya. Kita boleh dilayakkan memuji menyembah Dia. Kita masih diberi nafas hari ini. Haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ada sebab anugerah-Mu, ada kata kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selama. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selama. Bukan memuji-Mu selama. Bukan memuji-Mu Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari yang Engkau beri, untuk nafas yang Engkau beri, untuk hidup yang Engkau beri, kesempatan bagi kami untuk kami masih boleh hidup di bumi ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami semua jemaat Tuhan dari rumah kami masing-masing, kami mau satukan hati kami untuk memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Sebab hanya Engkau lah yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Engkau memberikan hidup bagi kami, Engkau memberikan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Engkau mengurapi kami di tempat ini, dan Engkau mengurapi jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang menyucikan kami, sehingga kami boleh berlayak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita mengangkat pujian ini karena memang hanya Dia satu-satunya yang menjadi andalan kita. Dia sumber kekuatan, Dia sumber pertolongan. Haleluya.
Apapun yang terjadi, Dia tempat perlindungan kita, sumber pertolongan kita, pengharapan kita. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang akan menolong kita untuk mengerti rencana Tuhan. Firman Tuhan yang akan menolong kita supaya kita belajar menggenapi kehendak Bapa, jejakmu Tuhan. Haleluya. Sering kita tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, tapi biarlah kita belajar jadi seperti Kristus. Kita mengikuti jejak Kristus. Haleluya. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan,
Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan yang indah hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari urapi hati pikiran kami oleh Roh yang kudus, seperti yang baru ya Tuhan, supaya suara kebenaran firman Tuhan tersampaikan, tertanam di hati pikiran Bapak Ibu Saudara kami yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam situasi yang ada saat ini, di mana diberlakukan PPKM mikro yang artinya sampai tingkat RT, dan sesuai dengan aturan baik keputusan dari pemerintah pusat maupun keputusan dari provinsi, Pemda, pemerintah daerah, ya bahkan kelurahan pun didukung oleh keputusan dari Sinode dan BKSDKK Nganjuk bahwa kita ibadah secara offline sementara ditiadakan mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 20. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita memahami betapa luar biasanya situasi yang ada saat ini. Dan perlu kita pahami bahwa ini adalah situasi dunia, bukan hanya kita sendiri. Dan kita patut bersyukur bahwa dalam segala sesuatunya Tuhan punya rencana dan Tuhan menyertai setiap umatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di samping daripada situasi yang ada COVID berkaitan dengan COVID-19, maka hal ini kita melihat perubahan dunia yang sangat luar biasa ya, yaitu terjadi di Indonesia tidak akan mendapatkan panas lebih banyak seperti beberapa tahun-tahun yang lalu ya, sehingga posisi matahari sudah bergeser. Dan dalam hal ini kita harus pelan, lambat tapi pasti, terutama Indonesia seperti yang disampaikan di berita global bahwa kita harus waspada dan kita pun harus hati-hati. Kenapa? Karena kita biasa hidup di negara yang tropis. Kita berbalik ke pelan-pelan ke bergeser ke alam yang dingin, banyak dinginnya, banyak tidak panasnya. Baik dari segi pikiran kita, baik dari segi keadaan kita, baik segi ekonomi, tentunya akan bergeser. Ya, bergeser. Dan kita harus sungguh bijaksana menyikapi masa pancaroba yang ada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik sakit penyakit itu kita harus waspada. Terutama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hal ini saudara-saudara kita yang ada di belahan Eropa itu sudah mulai merasakan yang namanya panas global atau panas memuncak yang tingginya mencapai puluhan derajat Celcius ya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi yang tidak siap atau yang tua ya, yang manula, sangat kasihan. Kenapa? Karena panasnya sangat ekstrim di sana. Terutama kalau saya melihat di berita adalah di Brasil itu yang lebih tinggi juga panasnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kita juga berdoa untuk mereka supaya mereka juga menghadapi pancaroba dan dikuatkan oleh Tuhan. Sama dengan kita juga menghadapi pancaroba dari tropis ke suasana yang dingin. Baiklah, kita renungkan firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-23, ayat yang ke-23 bagian B. Penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, penguasaan diri ini masih menjadi bagian dari renungan kita yang berhari-hari, berminggu-minggu mengenai buah-buah roh, hidup menurut daging atau menurut Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan,
tantangan peranatan dunia memang selalu berubah-ubah ya dari waktu ke waktu. Karena itu adalah sebuah era ya, di mana adalah manusia yang menjadi pelaku di dalam peranatan tersebut. Dan perubahan itu sudah wajar dari generasi ke generasi. Dari setiap generasi itu selalu ada perubahan, tidak sama. Zaman dulu, waktu zaman tahun mungkin 70-an ke sana, 60, 50, makan apa itu tiwul, gaplek, hal yang biasa, ya kan? Mungkin makan hanya pakai sayur, hal biasa. Makan 1 hari sekali saat itu hal biasa. Tetapi di generasi berikutnya, 1 generasi kemudian muncul itu, apalagi pada saat ini, itu perubahan itu terjadi. Dan kalau makan gaplek seperti tahun 70-an ke sana, itu sesuatu yang tidak lazim, dianggapnya aneh bagi generasi sekarang. Kenapa? Karena sudah dimanjakan dengan segala keberadaan yang ada saat ini, serba ada, serba bisa dijangkau. Itu yang terjadi pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau, ya kan? Kita melihat sekali lagi, apa yang ada di kota besar ada di desa. Apa yang ada di negara maju, di negara miskin juga ada. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai dari kota yang paling besar metropolitan, burger itu ada di pucuk gunung, itu ada penjualnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, artinya apa? Inilah yang dikatakan bahwa kota desa jadi kota, ya kan? Jadi sama saja sekarang sudah ada di mana-mana. Ayam goreng dari kota metropolitan sampai di kampung pun sekarang sudah ada. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dulu tidak akan pernah ada ketemu hal semacam demikian. Tetapi dengan berubahnya situasi, berubahnya generasi, pola pikir, dan jumlah daripada penduduk, maka semuanya itu memang harus berubah. Tetapi hal yang penting di dalam setiap perubahan, di dalam kehidupan kita pun memang juga perlu berubah, ya kan? Perlu berubah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, zaman dulu mandi di sungai hal biasa. Sekarang berpikir-pikir dulu, ya kan? Hulunya bagaimana, mata airnya bagaimana. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dulu jalan kaki biasa, berpuluh-puluh kilo biasa. Sekarang sudah beda, ya kan? Perubahan ini selalu ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dulu banyak orang anteng. Kenapa? Karena keadaan. Zaman sekarang sudah berbeda. Nah, itulah firman Tuhan menekankan kepada kita Bapak Ibu dari buah-buah roh ini yang ke-9, yaitu penguasaan diri. Nah, penguasaan diri di dalam hal ini bahwa kenapa? Karena adanya situasi yang terus berubah dari waktu-waktu, dari generasi ke generasi, bahwa akan ada sebuah perubahan yang ekstrim. Yaitu apa? Pasti muncul yang namanya emosi, pasti muncul yang namanya tidak puas, pasti muncul dengan yang namanya ketidakcocokan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena di dunia ini tidak hanya hidup keluarga sendiri atau diri kita sendiri. Banyak hal yang tidak dipahami oleh kita semuanya, bahwa di saat mengambil keputusan itu pasti ada sesuatu yang harus dikorbankan. Tetapi di dalam hal ini pasti mengambil mana yang terkecil untuk yang dikorbankan. Begitu. Mana masalah yang terkecil, resikonya itu yang akan dikorbankan. Itu sudah yang wajar terjadi di dalam peranatan dunia ini sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
itu adalah sebuah hal terjadi yang terus menerus di dalam siklus dunia, siklus kehidupan manusia. Itu yang terjadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Rupanya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita harus sadar bahwa keadilan itu tidak ada di dunia ini. Yang ada adalah keputusan dan kebijakan. Kita melihat bahwa dalam hal ini bagi kita Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan Yesus, yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, kita harus memiliki sikap yaitu penguasaan diri atau menguasai diri. Dengan apa? Dengan situasi yang ada, dengan keadaan yang ada, dengan ketidakpuasan yang ada. Kita harus mampu menahan diri, mampu menguasai diri dengan yang namanya mampu menahan diri. Bukan berarti di dalam hal ini Bapak Ibu, bukan kita itu tidak boleh menyampaikan aspirasi, boleh, tetapi harus dengan hikmat bijaksana, tidak arogan, tetapi dengan penuh kelemah lembutan. Nah, saya mengulas sedikit yang kemarin. Kelemah lembutan itu bukan berarti orangnya nggak tegas. Tegas tetapi dengan penuh rendah hati. Ya. Tegas tapi dengan penuh rendah hati. Bahwa ini keputusan begini, sudah selesai. Nah, Bapak Ibu yang pun hari ini seiring dengan namanya penguasaan diri. Dan kita harus menguasai diri. Ya. Diri kita harus dikuasai, emosi kita, pikiran kita, mungkin tantangan yang ada, ataupun mungkin pergumulan yang ada. Kita harus sanggup menguasai diri. Saya pikir Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam hal ini Tuhan Yesus pun berpesan kepada kita bahwa hendaklah kamu menguasai diri dan menjadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Salah satu pentingnya bagaimana kita menguasai diri. Penguasaan akan diri kita. Kalau kita tidak mampu menguasai diri, akan terjadi berbagai masalah, akan terjadi berbagai pergumulan dengan diri kita dan sakit kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus, karena supaya dunia ini semakin membaik, maka kita harus belajar menguasai diri. Kalau orang Jawa bilang harus lapang dada, jembar lembah manah. Nah, itu artinya apa? Mudah mengampuni, mudah memaafkan. Nah, itu adalah menguasai diri, kontrol diri. Nah, di situ. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, salah satu daripada sikap menguasai diri itu adalah di dalam berdoa. Kalau kita berdoa, kalau kita nggak tenang, kita tidak menguasai diri, saya yakin yang muncul hanya emosi di dalam sebuah doa itu, bukan asli dari watak dan pribadi pergumulan kita yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya yakin doanya pun juga akan salah-salah kalau tidak menguasai diri. Hendaklah kamu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa tenang? Karena ketenangan itu mampu melakukan perkara yang besar, yaitu berdoa. Orang kalau berdoa tidak dengan menguasai diri, dengan tidak tenang, maka dia tidak akan sungguh-sungguh di dalam doanya. Jadi artinya apa? Sepintas saja, yang penting sudah formalitas melakukan doa. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan Yesus, orang yang tidak tenang di dalam berdoa, tergesa-gesa, ambisi, tidak menguasai diri, banyak contoh kalau berdoa mau makan, mungkin hanya makasih Tuhan berkatmu dalam nama Yesus, ya amin. Nah, semacam itu yang terjadi. Tapi kalau orang menguasai diri, tenang, santai, beda berdoanya, tidak hanya berterima kasih. Itu menguasai diri. Itu di dalam doa. Kalau menguasai diri, umpamanya dalam puji-pujian, mampu menguasai diri, otomatis pujian itu akan
mensukacitakan saudara-saudara kita mendengar, terlebih Tuhan kita yang kita puji dan kita muliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa? Karena pujiannya yaitu dengan sepenuh hati melakukannya. Ya. Pujiannya diungkapkan dengan hati, pikiran, jiwa yang menyatu. Si pemuji pun juga memahami pujian itu dengan tepat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memuji Tuhan pun tidak dengan penguasaan diri yang tepat dan benar, maka tidak akan ada maknanya, rasanya pujian itu. Selesai muji Tuhan, ya sudah, pokoknya sudah muji Tuhan, ya kan? Sudah selesai tugas saya memimpin pujian, selesai tugas saya berdoa. Karena apa? Karena didasari kepada tugas, bukan didasari kepada kerelaan hati. Orang yang tidak menguasai diri maka tidak akan melakukan segala sesuatunya atas dasar kerelaan. Pasti dasarnya adalah tugas. Dan tugas itu kalau dilakukan berarti dengan unsur apa? Terpaksa. Berarti dengan unsur emosi. Nah, itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka di dalam ini patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita sebagai orang Kristen harus mampu menguasai diri, mengontrol diri, ya kan? Mampu mengontrol diri kita. Kenapa? Ini kita ingin menunjukkan bahwa yang ada di dalam hati pikiran kita adalah kasih Kristus. Mampu mengontrol diri, ya, mampu menjaga emosi kita. Bapak Ibu, itu memang bukan pekerjaan yang mudah, tetapi sangat mensukacitakan kalau hal itu kita kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang, menjadi anak Tuhan yang mampu menguasai diri dengan segala keadaan dimanapun kita berada. Supaya kita nyata kasih Kristus yang ada di dalam diri kita bagi setiap orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan bekerja terus oleh Roh-Mu yang kudus atas kami masing-masing, supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami, sehingga kami ya Tuhan belajar menguasai diri untuk kami menjadi garam dan terang. Dan kami menyatakannya bagi dunia ini, sehingga dunia boleh melihat kasih-Mu ya Tuhan Yesus, melihat kehidupan kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu menasihati kami, mengingatkan buat kami, mengajar buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ya Tuhan. Pun saat ini Bapak Ibu Saudara kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, baik yang ada di Ronggot, yang ada di Sawahan, yang ada di Nganjuk, ada di Loceret, Rejoso. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus kekuatan, kesehatan Bapak Ibu Saudara kami, masa depan, sekolah, cita-cita Tuhan Yesus berkati, bahkan pekerjaan Bapak Ibu Saudara kami dimanapun Bapak Ibu berada, terutama Bapak Ibu Saudara kami yang di perantauan. Tuhan campur tangan, pimpin oleh Roh-Mu yang kudus, oleh kekuatan dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah boleh menjadi garam, boleh menjadi terang dimanapun berada. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, dari pusat sampai daerah bahkan daerah lokal, bahkan panitia progres di dalam mempersiapkan piala hikmat bijaksana Tuhan, menyingkapi segala sesuatunya ya Tuhan Yesus.
bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan tetangga kanan kiri kami, Tuhan, jamaah yang saat ini menghadapi pergumulan kesehatan, ya Tuhan, supaya mereka boleh sehat, boleh kembali dan boleh bersama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ya Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara kami tetangga ini berada ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan bangsa negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, campur tangan, berikan pimpinan-Mu buat presiden, wakil, para menteri dan jajarannya sampai tingkat RT, bahkan TNI Polri yang mengawal bangsa negara ini, tenaga medis seluruh Indonesia, supaya dengan kekuatan dan pimpinan Tuhan semuanya boleh terjadi. Dan berikanlah kekuatan, ketambahan bangsa negara kami menghadapi pergumulan yang ada ini ya Tuhan Yesus, sehingga roh Tuhan mengasihi dan memimpin atas kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan Yesus akan doa kami pada saat ini di dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang punya berkat, punya kekuatan dan kuasa, di dalam Yesus Kristus dan oleh Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai. Biarlah dicurahkannya atas Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, anugerah damai sejahteranya, kekuatan kuasanya di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah atas Bapak Ibu, dalam rumah tangga Bapak Ibu, dan jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Amin. 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 Tuhan Yesus. Foto dulu. Pakai cheese.